Seperti seorang petani yang mengerjakan sawahnya yang tidak kenal lelah, bekerja dengan keras, harus menunggu beberapa waktu lamanya dan kemudian baru mendapatkan hasilnya. Saya juga percaya Bapak Ibu yang hadir sore malam hari ini juga demikian. Saya mengajak kita semua jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Yuk kita sambil bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita ulang dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita mau ratakan tanah berlubang, bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi dari awal kita mau tunjuk teman kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita mau ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman sendiri akan pujian ini. Ratakan tanah, timbullah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun dengan iman, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kami persilakan semuanya kembali duduk.
Cek, ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Dengan kesibukan yang kami lewati hari ini, Engkau tetap bisa mampukan kami untuk kami bisa berkumpul bersama, untuk kami diisi kembali, diperlengkapi kembali, untuk kami melayani kesan semakin optimal, semakin maksimal, dan melayani jiwa-jiwa lebih semangat lagi. Berkati untuk setiap dari kami, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga untuk seluruh peserta yang akan mendengarkan. Tuhan yang memberkati segala acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya Tuhan yang memberkati dan kami semua bisa mendapatkan manfaat dari training ini. Berkati setiap peralatan yang ada, Tuhan yang sucikan, kuduskan, bisa dipakai dalam selama training ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Yuk silakan yang baru datang segera duduk karena segera akan dimulai supaya pulangnya on time, saudara. Setuju nggak seperti itu, saudara? Ya. Oke. Yuk segera yang baru mau masuk segera, saya udah mau mulai. Masuk pelajaran pertama, saudara, langsung. Oke, mohon suaranya, saya segera akan mulai. Bisa dimulai, saudara? Ya, saya mulai ya, saudara ya. Ini yang hadir adalah pemimpin kesan, asisten pemimpin kesan, dan calon asisten pemimpin kesan. Jadi saudara, ceritanya kemarin saya tuh ada ngajak obrol seseorang, ayo Pak ikut training kesan. Kan sudah lulus HB Pak, saya udah bilang begitu kan. Enggak lah kok, aku belum siap jadi PK. Ya ampun saudara, siapa yang nyuruh saudara jadi PK gitu. Jangan kira ikut training kesan pada malam hari ini saudara wajib langsung jadi PK. Enggak, jangan mikir kejauhan dulu saudara ya. Jadi kita training ini supaya kita semua punya standar yang sama, pola pikir yang sama dalam menjalankan kesan setiap minggu. Itu dulu aja saudara. Jadi selama training ini mohon diperhatikan, karena nanti sesudah training saya akan kelompokkan saudara berdasarkan kesan masing-masing untuk saling evaluasi bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kesan kita masing-masing. Karena saya percaya setiap dari kita yang hadir pada malam hari ini pasti sudah pernah bertugas melayani di kesan. Setuju nggak? Ya, jadi bahan ini yang saya bagikan juga sebagai bahan evaluasi saudara juga ya. Di pelajaran pertama kita mulai gereja sel. Selain di bait suci, di manakah gereja mula-mula mengadakan pertemuan? Ya, saudara nanti kalau baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 sampai yang 47 dan pasal 5 ayat yang ke-42 jawabannya adalah rumah-rumah. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Di 1 Korintus pasal yang ke-26, berapa kira-kira jumlah orang yang hadir dalam pertemuan di ayat itu? Saudara bisa lihat yang merah-merah yang saya kasih. Ada berapa? Merah-merahnya loh. Jawabannya 5 orang ya. Yang pertama pemazmur, kedua pengajaran, ketiga pernyataan Allah, keempat bahasa roh, yang kelima menafsirkan bahasa roh. Namun poin ini yang saya mau bilang adalah di dalam pertemuan kesan, jadi orangnya harus lengkap ya, yang bisa mazmur, yang bisa berbahasa roh, yang bisa, bukan. Poin ini saya mau bilang bahwa pertemuan di gereja mula-mula itu kira-kira 5 orang. Artinya saudara jangan menganggap pertemuan 5 orang tuh lesu, dikit. Gereja mula-mula 5 orang saudara, bukan 15 orang ya.
Artinya pertemuan kelompok itu kelompok kecil, bukan kelompok besar. Kelompok-kelompok kecil yang berkumpul di rumah-rumah inilah yang disebut sebagai kelompok sel atau kesan, atau di gereja kita disebut kelompok saling membangun dan berpotensi membelah jika rata-rata sudah mencapai 16 orang. Pada hari Minggu, para anggota dari kesan ini mengadakan kebaktian perayaan. Jadi dalam gereja sel ada dua unsur pokok, yaitu yang pertama kelompok sel atau kesan dan kebaktian perayaan. Nah, saudara bisa lihat di gambar ya. Di Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi saudara, sifat Allah itu memiliki dua sisi yang berbeda. Saudara bisa melihat di gambar tersebut, itu ada dua sisi Allah yang berbeda. Dan kita sebagai umatnya, kita harus mengenal dan juga memiliki pengalaman dengan Allah dalam kedua sisi tersebut. Ya, kita harus merasakan Allah yang dahsyat, maha tinggi dan maha kudus. Dia adalah Raja kita. Itu sebabnya kita harus hormat serta beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Inilah sisi pertama dari sifat Allah. Dan kita bisa rasakan sisi ini di dalam kebaktian perayaan, kebaktian ibadah minggu. Sisi yang kedua, Allah kita adalah Allah yang dekat, akrab, dan ada bersama kita. Dia adalah sahabat kita. Nah, suasana yang semacam ini bisa kita rasakan jika kita berada dalam kelompok kesan. Dalam kebaktian perayaan, pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan dan kita mendengarkan. Namun dalam kesan, kita berdiskusi bagaimana firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita bisa berbagi pengalaman. Dalam kebaktian perayaan, hanya satu atau beberapa orang saja yang membangun dan melayani jemaat yang lain. Tapi dalam kesan, kita bisa saling membangun dan melayani. Selain itu, hanya dalam kesan, semua kehidupan gereja yang dicatat dalam Alkitab dapat kita laksanakan dan terapkan dalam kehidupannya kita. Semua kata saling di dalam Alkitab hanya bisa diterapkan dalam wadah kelompok kesan. Itu sebabnya seorang Kristen yang ingin bertumbuh secara normal perlu mengikuti kebaktian perayaan atau kebaktian minggu dan kesan. Bahkan begitu pentingnya kesan, hal-hal yang ingin dicapai dalam kebaktian minggu atau perayaan bisa juga dicapai dalam kesan, namun tidak sebaliknya. Mengapa harus gereja sel? Yang pertama, Alkitabiah. Yang kedua, keimamatan semua orang percaya bisa terlaksana. Maksudnya keimamatan itu apa? Imamat itu berasal dari kata imam. Artinya apa? Kita semua yang fungsinya sebagai maklar atau perantara orang untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi di dalam kesan, karena kelompoknya kecil, semua orang itu bisa berfungsi, saudara. Yang ketiga, wadah di mana tata nilai seseorang itu bisa berubah. Yang keempat, pemuritan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mencetak pemimpin-pemimpin dengan cepat. Yang keenam, karunia-karunia bisa dimanfaatkan dan berkembang. 7, membawa jemaat ke dalam komunitas serta menjangkaunya. Kedelapan, terjadi penggandaan dalam pertumbuhan gereja. Nah, kembali lagi di visi GKPB, tim murid HB juga baru belajar ya. Saya ulangi lagi, yang pertama, menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat untuk menjadi saksi di tengah dunia. Yang kedua, membangun kehidupan kekristenan gereja mula-mula dalam jemaat lokal. Nah, ini maksudnya membangun kehidupan kekristenan gereja mula-mula dalam jemaat lokal. Itu artinya kita harus membangun kesan menurut pola secara otentik seperti yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru. Tadi hari Minggu teman-teman HB pada komplain, wah visi udah diapa-apalin nggak keluar. Nggak rugi saudara, karena itu akan diulang-ulang terus kita pelajarin ya. Di buku halaman 3-4 ada struktur gereja sel ya. Kalau saudara buka di halaman 3 dan 4, saat ini di gereja MDC Bandar Lampung, level di gereja MDC Bandar Lampung itu baru sampai penilik wilayah. Oke, saudara bisa perhatikan penilik wilayah itu PW ya. Tidak tertutup kemungkinan
Suatu saat semakin banyak jumlah kesan akan muncul yang namanya gembala wilayah, bahkan gembala distrik. Jadi secara ideal 5 kesan dipegang dalam satu penilik wilayah. Itu struktur idealnya saudara ya. Dalam gereja sel, penilik wilayah saat ini gambarannya, kalau teman-teman saya perlu jelaskan, saya sebagai penilik wilayah Karangketeluk, Pak Iksan, Ibu Aai itu penilik wilayah Karang ke atas, ke arah Sukabumi. Ya, gambaran saudaranya seperti itu saudara ya. Dalam gereja sel tidak ada namanya komisi kesan atau departemen kesan, karena gereja sel itu adalah gereja itu sendiri, maka pimpinan tertingginya adalah gembala senior itu sendiri, yaitu kalau di gereja ini adalah saya dan Pak David. 3 pilar GKPB, yang pertama kesan, yang kedua kebaktian, ketiga pemuritan. Yang dimaksudkan pemuritan bukan sekedar paket kelas pemuritan dasar kekristenan dan hidup berjemaat, tapi semua usaha yang dilakukan untuk mendewasakan setiap orang yang dalam gereja. Proses pemuritan tidak pernah selesai, tapi terjadi terus-menerus, dan wadah yang paling cocok untuk pemuritan yang terus-menerus itu adalah dalam kelompok kesan. Kesimpulan dari pelajaran pertama, gereja kita ini adalah gereja sel, bukan gereja yang ada selnya saja atau gereja yang sekedar ada sel. Gereja sel artinya metode penginjilannya konsentrasi mengembangkan kesan secara jumlah dan mengembangkan SDM atau jemaatnya di kesan secara kualitas dalam mengubah tata nilai kehidupan setiap anggota kesan. Kita masuk ke pelajaran 2 ya saudara ya. Oke, masuk ke pelajaran 2, agenda kesan. Yang dimaksud agenda kesan adalah apa yang dilakukan oleh para anggota kesan sebagai suatu kelompok atau komunitas. Agenda kesan bukan hanya untuk mendukung pertemuan kesan saja, walaupun pertemuan kesan sendiri itu adalah sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi yaitu kehidupan kelompok kesan, kehidupan antar anggota kelompok kesan itu tersendiri. Kehidupan kelompok kesan ini harus terlihat dari hubungan antara anggota selama pertemuan kesan maupun di luar pertemuan. Sebelum kita membicarakan apa yang kita lakukan sebagai suatu kelompok, kita perlu tahu apa sih tujuan kelompok kesan. Jangan melakukan aktivitas apapun juga jika kita tidak mengetahui tujuannya. Setiap anggota kesan perlu tahu apa tujuan mereka berkumpul sebagai kelompok kesan. Tujuan kelompok kesan itu ada 3. Yang pertama menjangkau, yang kedua saling membangun, yang ketiga mengembangkan karunia. Dan yang paling penting ternyata dari ketiga tujuan itu adalah menjangkau. Katakan menjangkau saudara. Para pemimpin, asisten, dan anggota kesan harus sadar bahwa tujuan utama dari kelompok kesan itu adalah yang terutama menjangkau. Keakraban, persahabatan, dan lain-lain adalah tujuan yang kedua saudara. Kecenderungan normal dari kelompok kesan yaitu adalah bertumbuh ke dalam atau dalam bahasa Inggrisnya in ground. Itu sebabnya penjangkauan harus dilakukan terus-menerus dan menjadi prioritas utama. Jika suatu kelompok kesan tidak atau kurang adanya hasrat untuk menjangkau, maka kelompok ini sudah kehilangan visi dan suatu ketika akan mati dan sakit. Dalam gereja sel, kita tidak perlu banyak program penginjilan. Kelompok-kelompok kesan yang ada dalam komunitas itu sendirilah yang sebenarnya merupakan ujung tombak dari penginjilan. Kalaupun gereja mau membuat program penginjilan, maka program tersebut haruslah di sekitar kelompok kesan. Makanya kalau saudara, salah satu program penginjilan gereja kita adalah front porch. Artinya kita buka teras gereja kita untuk dilakukan kegiatan dan dikoordinir oleh kesan-kesan yang ada. Misalnya yang sudah terjadi adalah kegiatan donor darah. Yang ngejalanin bukan sekretariat gereja lagi, tapi yang menjalani adalah kesan tersebut. Nanti hari Sabtu ada namanya seminar kesehatan yang itu menjadi front porch-nya atau kegiatan teras gerejanya yang dijalankan oleh kesan CG2. Seminar kesehatan yang ngundang dokter. Silakan. Nah, CG2 itu yang bergerak, saudara, ya. Acara gereja itu tidak boleh banyak supaya anggota kesan memiliki cukup banyak waktu untuk memenuhi jiwa-jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang Kristen pasti mempunyai karunia rohani. Itu sebabnya pertemuan kesan haruslah menjadi wadah untuk mempraktekkan dan mengembangkan karunia-karunia rohani tadi. Tapi ingat,
bahwa itu semua harus dipergunakan untuk saling membangun. Di samping ketiga tujuan yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ada lagi tujuan kesan yang keempat, yaitu mempersiapkan gereja dalam masa sulit. Ya, sampai saat ini kita masih bisa berjalan, tapi mungkin semakin hari perjalanan kekristenan makin sulit. Nah, tujuannya kesan itu adalah mempersiapkan gereja di masa sulit. Kegiatan dalam gereja sel. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan utama dari seorang anggota dari gereja sel yaitu yang pertama, hadir di pertemuan kesan. Yang kedua, kebaktian perayaan, hadir di kebaktian minggu. Yang ketiga, menjangkau orang luar. Ketiga kegiatan ini harus menjadi prioritas utama dari setiap anggota jemaat. Dan ternyata ketiga aktivitas ini yang paling sering dilalaikan adalah menjangkau orang lain, mengajak orang lain. Padahal justru menjangkau adalah tujuan yang paling penting dari kelompok kesan. Kalau kita ingin tetap mengarah pada visi GKPB, maka menjangkau orang lain harus ditekankan terus-menerus. Kelompok kesan akan kehilangan gairah jika kurang menekankan untuk menjangkau. Kalau seorang anggota jemaat sudah aktif dalam tiga hal ini, baru ia boleh menambah aktivitas lain sebanyak dia punya waktu atau kesempatan. Yang jadi masalah adalah jangan sampai aktivitas yang lain menghilangkan salah satu dari ketiga prioritas utama yang tadi saya sebutkan itu. Hadir di pertemuan kesan, hadir di kebaktian minggu, yang ketiga menjangkau orang luar atau kunjungan. Agenda pertemuan kesan. Kesan bertemu seminggu sekali dengan agenda pertemuan sebagai berikut. Pencair suasana 15 menit kira-kira. Penyembahan 20 menit kira-kira. Penerapan 40 menit. Pelayanan dan pengutusan 15 menit. Kita masuk ke diagram dinamika pertemuan kesan. Acara pencair suasana dinamikanya adalah untuk manusia berhubungan dengan manusia. Jika di kesan kita ada pujian penyembahan, ada ya pujian penyembahan ya, itu dinamikanya adalah hubungan manusia kepada Tuhan. Di kesan kita ada namanya sesi diskusi kan, setuju ya? Itu namanya sesi penerapan. Itu hubungan antara Tuhan mau berhubungan dengan manusia. Lalu di sesi terakhir ada namanya pelayanan dan pengutusan. Itu hubungan kembali manusia dengan manusia. Hal yang harus diingat adalah acara pertemuan kesan bukanlah miniatur dari kebaktian perayaan atau kebaktian minggu. Jadi ini bukanlah kebaktian rumah tangga atau persekutuan doa, bahkan bukan juga pendalaman Alkitab, saudara. Ingat, kesan itu bukan pendalaman Alkitab. Justru kesan harus memainkan peranan yang tidak bisa dicapai oleh kebaktian minggu. Acara pertemuan kesan haruslah bersifat kekeluargaan, tidak kaku dan tidak formal. Karena kesan adalah ujung tombak untuk menjangkau orang yang belum Kristen. Saudara catat baik-baik. Karena kesan adalah ujung tombak untuk menjangkau orang yang belum Kristen, maka pertemuan kesan harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang baru hadir di dalam kesan kita, termasuk orang yang bukan Kristen, tidak merasa canggung dan bisa berinteraksi dalam pertemuan ini. Terutama waktu selesainya kesan kita itu perlu diperhatikan supaya orang gak kapok pada waktu hadir kesan kita tiba-tiba pulangnya 10:30, saudara ya. Peranan pemimpin kesan dalam kesan. Pertemuan kesan dinyatakan berhasil jika para anggota bisa memakai dan mengembangkan karunia-karunia rohani serta terjadi kondisi yang saling membangun satu dengan yang lain. Dalam hal ini, pemimpin kesan bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai guru. Bilang kanan kirinya, kita bukan guru ternyata di kesan. Peranan pemimpin kesan haruslah sedemikian rupa sehingga kondisi berikut ini bisa terjadi. Yang pertama, A, karunia anggota harus berkembang di dalam kesan. Ada pemimpin kesan yang bukan mengerti peranannya sehingga dia sendiri yang mengembangkan karunianya. Dan juga dia sendiri atau bersama asistennya yang membangun semua yang hadir. Ini tidak benar. Semua orang Kristen pasti mempunyai karunia rohani. Dan pemimpin kesan yang baik harus menjadi fasilitator supaya karunia-karunia rohani yang ada pada para anggota itu dipakai dan dikembangkan. Jangan hanya pemimpin kesannya saja yang karunianya menonjol. Seorang pemimpin kesan yang insecure atau tidak aman akan berusaha menunjukkan kemampuan serta kesanggupan dia
untuk menyatakan bahwa memang nih gua nih dia layak untuk menjadi pemimpin. Jangan bertindak seperti itu. Berilah kesempatan kepada orang lain. Keberhasilan Anda sebagai pemimpin diukur dari kemajuan mereka dalam mengembangkan karunia-karunia yang mereka miliki. Pemimpin kesan harus membuat suasana sedemikian rupa sehingga para anggota berani untuk mencoba dan tidak takut gagal. Akuilah kemajuan seseorang walaupun kemajuannya baru sedikit. Doronglah anggota yang pernah gagal untuk dia mau mencoba lagi melayani di kesan. Sebenarnya kegagalan tidak akan melukai siapapun juga. Tapi justru ketakutan akan kegagalan yang menghancurkan orang tersebut. Berilah kesempatan kepada orang dan buatlah sedemikian rupa sehingga kegagalan bukanlah sesuatu yang menakutkan dalam melayani di kesan. Jadi saya saat jadi pemimpin kesan, saat ini saya juga jadi pemimpin kesan di CG3. Saya kebanyakan gak mau ambil tugas di setiap minggu, saudara. Malah tugas saya yang sebenarnya merepotkan adalah bukan di hari-hanya, hari sebelum hari-hanya. Tugas saya ngapain yang terutama yang bikin saya repot? Terutama adalah bagaimana mendorong, menjadwal, memotivasi yang tadinya nggak mau pelayanan, nggak mau mencoba melayani, dia mau coba melayani. Gimana caranya orang-orang anggota kesan kita jadi terlibat maunya? Ini yang lebih penting, saudara, sebagai pemimpin kesan. Pada hari-hanya pemimpin kesan yang nggak tugas apa-apa, nggak apa-apa, saudara. Karena dengan begitu orang-orang yang terlibat akan merasa memiliki kesan tersebut, saudara. Yang B, para anggota harus saling membangun. Bukan hanya pemimpin kesan saja yang membangun, bahkan pemimpin kesan pun juga perlu dibangun. Coba senggol pemimpin kesannya, saudara. Yang di samping pemimpin kesan, ternyata lu harus dibangun juga ya. Ya. Ingat, saudara, ya, pemimpin kesan juga manusia, saudara. Pemimpin kesan pun juga perlu dibangun. Sehingga beban berat dalam menjalankan kesan itu dipikul bareng-bareng. Katakan bareng-bareng, saudara. Ya, kalau ngomong bareng-bareng ya. Dan selalu berikan kesempatan anggota kesan untuk saling membangun. Jadi pemimpin kesan itu bukan orang super, saudara, ya. Mereka itu juga punya kesulitan yang nggak bisa ditunjukkan kepada muka saudara sebagai anggota kesan atau asisten pemimpin kesan. Untuk itu hari ini saya lihat kan hadir pemimpin kesan, asisten pemimpin kesan, dan calon asisten pemimpin kesan. Jadi saya berharap selain pemimpin kesan, yaitu asisten pemimpin kesan dan calon asisten pemimpin kesan, upayakan jangan main lempar tanggung jawab. Sini nggak ada amin kalau kayak begini. Semisal sudah dijadwal sama pemimpin kesan, kalau di kesannya yang lain ya, dengan mudahnya dia batalkan hadir karena ada keperluan, atau udah dijadwal di WA cuma centang nggak ada biru-birunya, saudara, ya, nggak respon saat dijadwal. Terus yang kelimpungan biasanya siapa ya, saudara, ya? Saya agak lupa jawabannya. PK ya, PK ya. Iya, Kalau PK yang udah lama begini udah kapalan biasa, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, kalau misal kita jadi PK, kita nggak bisa, saudara, kayak begitu. Dengan mudahnya kita batalin, ya, nggak bisa. Nah, solusinya apa? Kalau tiba-tiba nih misalnya kita memang harus membatalkan karena ada keperluan yang mendesak. Saya sebagai PK pernah nggak? Saya pernah, saudara. Memang ada tiba-tiba acara tamu dari Palembang, saya harus temenin. Saya kasih tahu ke asisten pemimpin kesan saya untuk tolong ini di backup dulu dan mereka mau bersedia. Nah, kalau itu terjadi, saudara yang sudah dikasih tanggung jawab harus cari penggantinya. Jangan main lempar ke PK. Saudara yang harus cari penggantinya. Usulkan ke PK, izin saya nggak bisa, tapi saya udah siapkan untuk orangnya mengganti saya seperti ini. Tinggal PK, bukan direpotin, tinggal menyetujui. Setuju nggak PK? Ya, oke. Lanjut. C. Peranan pemimpin kesan dalam kesan. Para anggota harus memiliki hubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain. Pemimpin kesan harus bisa membuat kondisi sedemikian rupa sehingga anggota satu mempunyai hubungan dan interaksi satu dengan yang lain dalam satu gereja. Jangan hanya terjadi hubungan antara PK dengan anggotanya saja. Dalam hubungan antar anggota, PK dinyatakan berhasil jika kesan akan tetap berjalan walaupun PK tersebut sudah tidak ada lagi.
Jangan bangga jika ada anggota yang mengatakan bahwa dia tidak mau hadir jika Anda sebagai PK tidak ada. Nah, contohnya saudara, kalau misalnya saya ada momen liburan, artinya kan saya di minggu itu saya tidak bisa hadir kesan. Saya udah harus ngomong sama ASI Pembimbing Kesan, kamu handle ya, kamu belajar handle ya. Nanti saya kurang bisa handle, nggak apa-apa, kamu coba belajar. Memang ada situasi di mana kalau kita sebagai PK memang lagi liburan, nggak apa-apa, liburan aja. Itulah momen di mana asisten pembimbing kesan belajar menerima tanggung jawab, saudara. Ya. Tempat pertemuan yang baik adalah bergiliran di rumah-rumah anggota dan bukan hanya menetap di satu tempat saja. Kemarin saya ada ngobrol sama salah satu pembimbing kesan. Ini bagus nih, ini boleh diterapkan. Jadi setiap mereka udah selesai diskusi, pembimbing kesannya nanya, minggu depan siapa yang pengen rumahnya dipakai untuk kesan? Dan saya pengen terapin itu nanti di kesan saya. Dia nanya begitu, sehingga pada waktu ditanya seperti itu ternyata ada di luar perkiraan, ada anggota kesan yang pengen, boleh rumah saya. Nah, kita nggak pernah kepikir, siapa tahu selama ini kita berpikir, dia kayaknya nggak enak. Itu kan asumsi, saudara. Nah, itu boleh diterapkan. Beberapa keuntungan dari pertemuan yang diadakan di tempat yang bergiliran. Yang pertama, kelompok kesan bisa masuk ke dalam komunitas dari orang-orang yang akan dijangkau. Misalnya, biasanya kita kesan di rumah A terus. Tiba-tiba ada yang bersedia di rumah C. Dia mau buka rumah. Ternyata di rumah C itu ada namanya kungkungnya, ada poponya. Di situ kita kan jadi kenal keluarganya dia. Siapa tahu dari situ akhirnya kungkungnya mau ke gereja. Yang kedua, kalau kelompok kesan akan membelah menjadi dua, tidak kesulitan lagi untuk mencari tempat pertemuan yang baru. Oh, si C udah biasa buka rumahnya untuk kesan. Nah, suatu saat kalau membelah udah kita nggak kaget, saudara. Selama ini kan kita taunya cuma si A doang yang mau buka rumah. Nanti kalau membelah mau pakai rumah siapa? Nah, dengan kita memulai kebiasaan ini, kita jadi tahu beberapa orang yang mau buka rumah tuh mereka udah siap untuk jadi tempat pembelahan kesan yang baru kita, saudara. Kesimpulannya, yang di pelajaran kedua, sebagai pemimpin kesan tidak perlu mendominasi dalam pelaksanaan kesan, tapi bagaimana pemimpin kesan bisa bagi tugas, jadinya pemimpin kesan tidak keteteran. Aspek pun dan calon aspek pun harus menyadari PK adalah orang yang perlu dibangun, disupport dan dibantu. Poin yang pelajaran yang ketiga kita masuk ya. Nanti sampai pelajaran keempat baru saya buka sesi pertanyaan. Ya, pelajaran yang ketiga, pencair suasana, pujian dan penyembahan. Pencair suasana atau icebreaker adalah suatu cara atau alat untuk membantu anggota kesan mengambil langkah pertama untuk bisa masuk ke dalam kehidupan anggota lain setelah berpisah beberapa hari. Jangan menganggap acara pencair suasana ini hanya sebagai hal yang membuang-buang waktu saja. Ini juga bukan acara untuk menunggu para anggota yang belum datang. Dalam pertemuan kesan, pencair suasana adalah acara yang serius. Tujuannya adalah yang pertama, mengarahkan semua orang dalam kelompok kepada fokus yang sama. Sebelum datang ke pertemuan kesan ini, barangkali para anggota baru pulang kerja ya, ada yang mungkin baru kuliah atau melakukan tugas yang lain. Perlu ada suatu acara untuk mengalihkan pikiran mereka sehingga tertuju kepada pertemuan kesan ini. Yang kedua, mempersatukan para anggota. Semua orang dalam kelompok kesan, baik kaya maupun miskin, dari suku apapun atau pekerjaan apapun yang terlibat di dalam acara pencair suasana ini adalah akan merasa diterima dan juga akan merasakan adanya kesatuan. Yang ketiga, membangun hubungan. Dalam taraf tertentu, acara pencair suasana ini atau icebreaker bisa membuat akrab satu dengan yang lain. Kegiatan pencair suasana ini akan membantu mengalihkan perhatian para anggota dari diri sendiri sehingga mereka bisa merasa enak bersama orang-orang yang lain. Namun sesuai dengan namanya, pencair suasana atau icebreaker hanya untuk mendobrak kekakuan di awal pertemuan. Jadi jangan terlalu banyak berharap dari acara pencair suasana ini karena setiap kelompok kesan memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka pencair suasana pun terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan kegunaannya. Macam-macam pencair suasana. Tipe yang pertama, untuk berbaur dan membuat orang berpartisipasi. Pada umumnya pencair suasana tipe 1 ini membuat para peserta harus bergerak ke sana kemari, berbaur dengan peserta lain dan banyak mengeluarkan suara.
Setiap orang bisa mengikuti pencair suasana tipe ini walaupun dia belum kenal satu dengan yang lain ataupun belum mengetahui namanya. Pencair suasana tipe ini biasanya dipakai untuk kelompok yang anggotanya masih jarang bergaul sebelumnya. Para peserta dibantu untuk melupakan rasa tersendiri serta perasaan terasing di dalam kelompok. Pencair suasana tipe pertama ini baik digunakan untuk awal kehidupan kesan. Pada saat para peserta belum saling mengenal, setelah beberapa bulan atau 2 bulan atau lebih, pencair suasana tipe ini sudah tidak lagi dianjurkan, kecuali jika mendapat banyak peserta baru. Contoh, kalau saudara pernah menjalankan Alpha, nanya kan saudara ya biasanya, nama saya Chris yang keren. Nah itu tuh, itu icebreaker model perkenalan untuk orang-orang yang baru saudara ya. Atau misalnya Chris yang keren pakai gerakan, ada ya pernah main kayak gitu kan ya saudara ya. Tipe yang kedua, untuk berkenalan. Pencair suasana tipe 2 ini membantu setiap peserta untuk mendapat pengetahuan serta wawasan tentang para peserta yang lain. Ini adalah suatu cara yang menyenangkan dan kreatif untuk mendapatkan informasi tentang para peserta yang lain seperti nama, pekerjaan, hobi, anggota keluarga, apa yang disukai, apa yang tak disukai. Pencair suasana ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk mengetahui minat bersama dan mengembangkan persahabatan dengan anggota kesan yang lain. Itu ada contoh permainnya, tebak pekerjaan saya, saling memperkenalkan, atau misalnya nanti bisa pakai gambar. Misalnya kalau gambarnya kantoran, artinya kita kerja di kantoran. Bisa berbagai macam caranya gamenya ya saudara ya. Tipe ketiga, untuk sarana berkomunikasi antar anggota. Perasaan dan pergumulan biasanya sulit untuk disampaikan. Jenis pencair suasana tipe ketiga ini akan menciptakan suasana untuk mendorong para anggota kesan sedemikian sehingga mereka bisa berbicara tentang perasaannya mereka. Akan tetapi dalam acara pencair suasana ini, perasaan yang diceritakan cukup hanya yang dangkal saja. Jangan sampai membuat orang merasa salah tingkah dan malu. Itu kayak contoh true and dare, itu nggak dianjurkan dalam permainan kesan saudara ya. Ya. Contoh, ini ada contohnya yang sederhana aja ya. Mari berbincang-bincang tentang apa yang kau rasakan, apa yang menjengkelkan Anda dan lain-lain ya. Tipe keempat, untuk mendorong kerjasama dalam kelompok. Pada pencair suasana tipe ini, peserta dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok kecil. Lalu setiap kelompok diberi tugas untuk dikerjakan selama waktu tertentu. Kegiatan ini membantu untuk mengembangkan kerjasama antar kelompok, berguna untuk kelompok yang memiliki orang-orang individualis dan sulit akrab dengan orang lain. Meskipun sudah bersama-sama selama sekian lama. Misalnya apa gamenya? Kalau di Alpha itu di serakhir itu kayak bikin bangunan pakai sedotan tuh, inget ya saudara? Ya, kalau di Alpha ya. Lalu menyelesaikan jigsaw puzzle selama 10 menit. Membuat suatu bangunan dari batang korek api dan lem dan lain-lain ya. Ingat, salah satu hal yang paling penting dalam kesan adalah saling keterbukaan. Dan tentunya kita tidak bisa tiba-tiba berkumpul dan langsung terbuka. Inilah gunanya acara pencair suasana. Jadi persiapkan acara pencair suasana ini dengan sebaik-baiknya. Siapkan beberapa alat dan bahan jika diperlukan. Jangan persiapkan secara mendadak karena hasilnya akan kurang baik. Kita masuk ke dalam pujian penyembahan. Selama pujian penyembahan dalam kelompok kesan ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama aspek horizontal, yang kedua aspek internal, yang ketiga aspek vertikal. Aspek horizontal yang pertama kita pelajari. Melalui lagu, para peserta berkomunikasi dengan anggota lain dalam kelompok kesan. Yang A, kita menyanyi bersama untuk meningkatkan rasa persatuan dalam tubuh Kristus. Jadi aspek horizontal, namanya horizontal ya saudara. Mendatar, artinya hubungan manusia dengan manusia. Setuju ya saudara ya? Kita menyanyi bersama untuk meningkatkan rasa persatuan dalam tubuh Kristus. Boleh nggak? Contohnya lagunya begini. Hari ini ku rasa bahagia. Jadi kalau saudara nyanyi lagu ini saudara, jangan lihat ke atas saudara. Ini horizontal men, ya. Jadi hari ini lihat teman-temannya saudara. Setuju ya saudara ya? Oke. Dalam pujian dan penyembahan kita mempunyai kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Contoh lagunya, jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara gitu ya. Jadi kita liatin teman-teman, mata teman kita bisa di sini kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kita semangatin mereka. Dalam pujian penyembahan kita mengucapkan iman dan kasih kita kepada Tuhan di hadapan orang lain. Contohnya apa?
ku tidak takut, sebab kau besertaku, ya. Terus kita memuliakan Allah di hadapan orang yang tidak percaya. Kalau ada orang yang belum percaya mengunjungi kelompok kesan kita, mereka tidak perlu mengerti segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar. Yang penting mereka bisa sadar bahwa Allah ada di dalam perkumpulannya kita. Itu sebabnya jangan merasa khawatir dan berpikir, aduh jangan-jangan mereka akan salah mengerti terhadap puji-pujiannya kita. Nggak usah, terus aja nyanyi, nggak apa-apa saudara ya. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hal ini akan membantu kita untuk lebih bisa terbuka terhadap firman Tuhan. Yang kedua, aspek internal, ya. Pada aspek ini, pujian penyembahan yang dinaikkan akan menyentuh kehidupan dari pemuji dan penyembah itu sendiri di dalam kesan. Memuji dan menyembah Tuhan bisa membantu mengekspresikan perasaan dari isi hati kita kepada Tuhan secara lisan. Misalnya, betapa hatiku berterima kasih Yesus, ya. Yang B, saat memuji dan menyembah Tuhan kita memperkatakan firman Tuhan. C, memuji dan menyembah Tuhan akan membuat kita bertumbuh di dalam kekudusan. Satu sifat yang menonjol dari Allah kita adalah kudus. Dan ada suatu prinsip yang harus kita ingat, yaitu kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Di Mazmur pasal yang 106 ayat yang 19 dan ayat yang ke-20. Yang ketiga, aspek vertikal. Pada tingkat ini para peserta berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita menyembah untuk melayani Tuhan. B, kita menyembah untuk menyediakan suasana sehingga karunia-karunia roh bisa beroperasi dengan baik. C, kita menyembah untuk membuka komunikasi antara kita dengan Tuhan. Misal, beberapa orang yang datang ke pertemuan kesan terganggu oleh masalah di kantor. Saat penyembahan inilah kesempatan mereka untuk mendapatkan kekuatan baru dalam hadiratnya Tuhan. Alkitab menerangkan bahwa banyak sekali sikap dalam memuji Tuhan, yaitu dengan menyanyi, berlutut, bertepuk tangan, bersorak-sorai dan lain-lain. Namun demikian, karena tempat pertemuan kesan di rumah-rumah, kita perlu memperhatikan keadaan sekitar dalam memuji Tuhan. Ingat, pertemuan kesan tidak menonjolkan unsur perayaan seperti halnya kebaktian perayaan di hari Minggu. Selama pujian penyembahan berlangsung, harus ada yang memimpin yang sudah dijadwalkan. Peranan pemimpin pujian di dalam kesan, yang pertama, sebagai pemimpin yang memberi arah supaya pujian penyembahan mempunyai fokus yang jelas. Katakan fokus yang jelas, saudara. Yang kedua, sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang mendukung sehingga para anggota bisa mengekspresikan diri mereka. Ketiga, sebagai seorang hamba yang mempersiapkan diri untuk dipakai dan diarahkan oleh Roh Kudus selama pujian penyembahan. Petunjuk dalam memimpin pujian dan penyembahan. Yang pertama, jadilah seorang penyembah Tuhan. Kita juga harus suka menyanyikan dan menikmati lagu rohani. Baru dia bisa memimpin orang lain untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara, menjadi memimpin pujian di dalam sebuah kesan itu bisa menyanyi, oke. Tapi kalau dia nggak suka nyanyi lagu rohani, belum tentu dia bisa memimpin pujian dalam kesan, saudara ya. Jadi dia juga harus suka lagu rohani, saudara. Yang kedua, berdoa, persiapkan dan berlatih. Jangan menyepelekan pelayanan ini. B, ada orang berpikir, saya akan pelayanan dengan mengandalkan Roh Kudus, jadi saya tidak perlu mempersiapkan diri. Ini adalah sikap yang salah. Seorang yang mengandalkan Roh Kudus pastilah bersikap, saya merasa tidak mampu. Kalaupun dulu saya bisa, itu karena Roh Kudus yang menolong saya. Nah, justru karena sikap yang merasa dirinya tidak mampu inilah dia bergantung kepada Roh Kudus. Itu sebabnya dia perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berlatih. Ada kalanya orang yang berkata, saya bergantung kepada Roh Kudus dan tidak perlu berlatih. Sebenarnya dia tidak bergantung Roh Kudus, tapi bergantung kepada pengalaman. C, setelah berdoa, pilihlah lagu-lagu dan urutkanlah lagu-lagu tersebut sehingga temanya membentuk suatu aliran yang terarah. Ingat, aliran terarah apa aja? Yang pertama, lagunya aspek horizontal. Yang kedua, aspek internal. Yang ketiga, aspek vertikal. Yang D, kenalilah lagu-lagu yang dipilih, kata-katanya dan nada-nadanya. Kalau bisa dihafalkan lebih baik. Saat senggang di rumah dinyanyikan supaya makna lagu tersebut benar-benar kita jiwai. Lalu pelajarilah bagaimana caranya supaya bisa membuat urutan-urutan lagu yang dipilih tadi menjadi suatu aliran.
Persiapkan pernyataan atau komentar transisi lagu satu ke lagu yang lainnya. Tentukan lagu yang bisa menjadi lagu transisi. Pilih bagian dari firman Tuhan yang perlu Anda bacakan pada saat pujian penyembahan. Rencanakan waktu untuk membacakan penggalan firman Tuhan, bermazmur, dan melepaskan kata-kata hikmat dan nubuatan. Aturlah sedemikian rupa sehingga waktunya cukup. Jika memungkinkan, berlatihlah dengan pemain musik yang akan main saat pertemuan kesan. Latihnya itu apa saja? Latihan intronya bagaimana? Nanti kamu masuknya gimana lagunya? Oh ya begini, oke nanti saya baru masuk ya. Kunci nada dari setiap lagu, berapa kali lagu dan berapa kali refrennya dinyanyikan, bagaimana akhir dari lagu penyembahan itu, bagaimana mau dinyanyi 3 kali kah, apa nyanyi 2 kali kah. Latih overtone, kalau misalnya lagu tersebut ada overtone akan meningkatkan suasana penyembahan. Nah semuanya itu kalau perlu kita datang 1 jam sebelumnya untuk kita latihan untuk penyembahnya dengan yang main musik. Siapkan teks lagu dan dibagikan ke anggota. Kalau misalnya zaman sekarang dibagi ke grup WA ya saudara ya. Tapi kalau saya lihat di kesannya Ci Chunlan masih bagi kertas nih ya. Saat penyembahan berlangsung, datanglah lebih awal supaya bisa mempersiapkan tempat. Atau misalnya tikar dan alat musik yang akan dipakai. Jika tempat duduk menyebar dan renggang, mintalah para peserta supaya agak mengumpul. Selama penyembahan berlangsung, bersikap peka terhadap situasi dan Roh Kudus. Jika perlu jangan segan-segan untuk mengubah rencana Anda, entahkah dalam menghentikan lagu, misalnya kurang semangat, kita kasih kata-kata semangat dulu. Kita kasih kata-kata semangat, bukan begini, kok kayaknya lesu ya, nah kita harus hindari. Jangan ngomong kok lesu ya, ayo kita lebih semangat lagi, amin. Nah gitu ya. Lalu kita bisa mengulang lagu itu lagi, misalnya dari nyanyi pertama, penggalan pertama masih kurang semangat suaranya. Kita nyanyi sekali lagi dari awal lagu ya. Nah seperti itu saudara. Selama penyembahan berlangsung, Anda harus tetap mengendalikan acara tersebut. Kalaupun Anda merasa tidak yakin atau gugup, jangan katakan itu kepada orang. Nantikan selalu hadirat Tuhan. Jika Anda dibantu oleh pemain musik, boleh juga Anda menyuruh para peserta untuk hening sementara musik tetap menyanyikan lagu. Pada saat itu bacakan satu penggalan firman Tuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memimpin pujian penyembahan. Yang pertama, antara satu lagu dengan lagu-lagu selanjutnya, jangan memberikan kata-kata, komentar ataupun penjelasan yang bertele-tele dan panjang. 2. Acara pujian penyembahan ini tetap harus dipimpin oleh seorang yang sudah ditunjuk. Jangan setiap orang punya hak untuk mengambil alih acara ini supaya tidak terjadi kekacauan. Ketiga, kalau ada beberapa orang yang belum mengerti penyembahan, pemimpin perlu memberi penjelasan. Jelaskan bahwa semua orang bisa menyembah Tuhan. Ikuti aja lagunya. Saat orang berbahasa roh, kita juga bisa kok berbahasa Indonesia. Yang penting setiap orang belajar bisa menyembah Tuhan. Jadi kalau orang lagi berbahasa roh, kita dorong mereka, nggak apa-apa. Kamu kalau belum bisa bahasa roh ya nggak usah ikut-ikutan. Bilang aja Tuhan itu baik. Terus katakan Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar. Seperti itu saudara. Jangan berdiam diri. Karena saat di rumah sendiri kita bisa berdoa dan menyembah dengan tidak bersuara. Itu kalau di rumah. Tapi kalau saat jemaat berkumpul kita perlu bersuara bersama. Melepaskan kata-kata hikmat dan nubuatan dalam kesan. Kalau orang-orang percaya kumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan saat seperti ini, jika kita berusaha untuk berbincang-bincang dengan Allah, maka Dia pun akan berbicara kepada umatnya melalui Roh Kudus untuk menguatkan umatnya. Mendorong anggota untuk melepaskan kata-kata hikmat dan nubuatan mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, melatih para anggota untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, untuk meneguhkan bahwa Allah benar-benar hadir. Yang penting, pada saat melepaskan kata-kata hikmat, itu isinya tidak bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana mengajak para peserta untuk melepaskan kata-kata hikmat dan nubuatan? Yang pertama, biasanya waktu untuk menyampaikan diadakan saat pujian penyembahan berlangsung. Tentukan waktu yang tepat untuk itu dan berilah petunjuk kepada pemusik. Dan ketika saatnya tiba, katakan kepada pemusik untuk bermain musik dengan lembut dan kemudian doronglah anggota kesan dengan mengatakan, ayo saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, Dia ada di sini bersama kita dan sekarang ini juga Dia ingin berbicara kepada kita. Jika ada di antara saudara yang mendapatkan perkataan dari Tuhan, Anda dapat membagikannya di antara kita supaya kita bisa mendengar dan dikuatkan. Kita kasih izin paling banyak 3 atau 4 orang atau tergantung waktu untuk membagikan sesuatu.
Setelah itu pemimpin penyembahan mengambil alih lagi. Setelah beberapa orang berbicara, uji dan pertimbangkanlah perkataan-perkataan tersebut. Pemimpin penyembahan harus tanggap terhadap suara Tuhan. Bila mana setelah 1 menit tidak ada yang menyampaikan sesuatu hal, bacakan 1 ayat firman yang telah Anda persiapkan sebelumnya dan lanjutkan dengan pujian penyembahan. Jangan biarkan suasana kosong terlalu lama. Ya, kesimpulan dari pelajaran yang ketiga. Yang pertama, perlu icebreaker dalam kesan, tapi saudara tidak mengandalkan itu sepenuhnya. Yang kedua, dalam pujian penyembahan, upayakan ada 3 jenis lagu. Aspek horizontal, yang kedua aspek internal, yang ketiga aspek vertikal. Penerapannya begini saudara, pada waktu saudara mulai pujian penyembahan ya, yang pertama misalnya lagu saudara, hari ini ku rasa bahagia, itu horizontal ya saudara ya. Nah aspek internal contohnya, biasanya kan lagunya agak melambat ya saudara ya. Ini lagunya contoh apapun, iya benar. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya udah begitu. Nah aspek vertikal biasanya kita ambil refnya aja, karena nanti waktunya nggak cukup 20 menit itu saudara. Belum lagi nanti kita ada kasih kesempatan orang mau kasih kata-kata hikmat dan sebagainya. Aspek vertikal ini kita ambil refnya aja. Misalnya segala puji syukur bagimu, itu punya Tuhan, berarti kita boleh angkat tangan menyembah Tuhan ya. Segala pujian syukur bagimu, ambil refnya aja saudara ya. Dah oke, lanjut ke pertemuan keempat, pelajaran 4. Kan cepat selesai saudara. Ya, pelajaran yang keempat, penerapan. Dalam proses belajar apapun, ada 3 daerah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, kecakapan. Ketiga, nilai-nilai. Untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang perlu mengikuti pelajaran dalam kelas yang dipimpin oleh seorang guru. Sedangkan keterampilan didapatkan jika ada seorang pelatih yang menunjukkan cara bagaimana melakukan sesuatu dan orang yang dilatih tadi mempraktekkan dan melatihnya. Lain halnya untuk bisa mengubahkan nilai-nilai seseorang diperlukan seorang fasilitator yang bisa menarik pengalaman-pengalaman dari para anggota kesan dan kemudian menerjemahkan ke dalam suatu nilai sistem yang baru bagi setiap orang. Proses belajar semacam ini terjadi tanpa kita sadari, artinya tanpa direncanakan dan tanpa diketahui oleh kita sebelumnya. Untuk mengerti 3 daerah tersebut, saudara, 3 daerah itu pengetahuan, kecakapan, nilai-nilai. Kita akan ambil satu contoh, yaitu tentang bersaksi. Saya ambil kata namanya Budi, di sini nggak ada namanya Budi ya saudara ya. Kalau di buku namanya Joko, kalau di sini ada namanya Joko nih soalnya saudara. Budi adalah seorang yang baru saja bertobat. Dari membaca buku atau mendengar khotbah, Budi bisa mengetahui bahwa setiap orang harus bersaksi, menjangkau dan memenangkan jiwa. Ini adalah taraf pengetahuan, saudara. Untuk bisa bersaksi, Budi perlu mengikuti training tentang bersaksi. Seseorang menunjukkan bagaimana caranya bersaksi. Dia memperhatikan beberapa kali dan kemudian dia sendiri mencoba sambil berlatih. Lama-lama Budi bisa bersaksi kepada orang lain. Ini adalah keterampilan. Sampai taraf di sini saja, ini belum menjamin apakah nilai Budi tentang bersaksi sudah berubah atau tidak. Banyak orang yang tahu pentingnya bersaksi serta bisa untuk bersaksi, tapi tidak mau meluangkan waktunya untuk pergi dan menjangkau orang. Kenapa? Karena ada banyak prioritas lain dalam hidupnya yang menempati urutan yang lebih atas dari kegiatan bersaksi. Ini berarti nilai dari hal-hal yang lain lebih tinggi daripada bersaksi. Itulah sebabnya banyak orang yang pulang dari seminar-seminar maupun lokakarya tentang menjangkau jiwa. Dia udah tahu banyak hal, dia udah ngerti banyak hal, tapi tetap saja dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak meluangkan waktunya untuk pergi dan bersaksi. Sistem nilai dia haruslah berubah. Untuk bisa mengubah sistem nilai seseorang, perlu suatu pengalaman-pengalaman dalam bersaksi. Bagaimana supaya Budi mempunyai sistem nilai yang berubah dalam hal bersaksi? Dia perlu mempunyai kerinduan untuk bersaksi dan mencoba untuk bersaksi.
Beberapa orang dalam kelompok kesan bercerita tentang keberhasilan mereka dalam bersaksi. Budi melihat bahwa bersaksi itu tidak sulit dan dia mulai tertarik serta berani untuk bersaksi. Budi lalu mengunjungi teman-temannya, menceritakan pengalaman dia dalam Kristus dan mengajak mereka ikut kelompok kesan. Setelah beberapa lama ada orang yang ikut kelompok kesan karena hasil kunjungan si Budi. Orang yang diajak oleh Budi ini lalu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Budi menjadi lebih semangat lagi, dan setelah beberapa orang bertobat akibat usahanya si Budi, maka sistem nilai si Budi tentang bersaksi menjadi berubah. Berubahnya bagaimana saudara? Hobi-hobi, kegiatan-kegiatan lain mulai dia tinggalkan supaya dia mempunyai waktu rutin untuk bisa kunjungan dan bersaksi kepada orang lain. Itu yang namanya kita mengubah sistem nilai seseorang, saudara. Penekanan proses belajar dalam kesan sebenarnya mengarah ke perubahan sistem nilai. Jadi saudara, tanpa disadari sebenarnya kegiatan kesan ini adalah sebuah kegiatan yang powerful. Kenapa powerful? Mengubah sistem nilai setiap dari kita, saudara. Tanpa sadar kita diubah sistem nilai kita. Sehingga kegiatan-kegiatan kita yang tadinya mengutamakan hobi, jadi kita bisa mengutamakan orientasinya ke arah jiwa-jiwa. Nah, jadi bisa dibuka tabelnya saudara. Jadi dalam tabel di depan saudara itu ada 10 daftar kegiatan rohani. Yang pertama itu paling penting dan yang ke-10 paling kurang penting. Itu ada di buku saudara juga ya. Nah, saudara perhatikan saudara. Ini jawaban yang benar saudara. Yang kita akan terapkan bersama-sama dalam gereja kita. Yang pertama, kegiatan yang paling penting adalah membaca firman Tuhan. Yang kedua, kegiatan yang paling penting adalah berdoa syafaat. Yang ketiga, mengikuti pertemuan kesan. Yang keempat, mengunjungi teman yang sudah jarang datang ke pertemuan kesan. Yang kelima, kunjungan ke orang sakit. Keenam, mengkonselingin orang. 7, latihan untuk kebaktian. Latihan apa? Nyanyi lah dan sebagainya ya. 8, rapat panitia. 9, mengikuti seminar. 10, pergi rekreasi bersama orang yang belum Kristen. Penerapannya di gereja MDC Bandar Lampung yang pertama, baca firman. Yang kedua, doa. Gereja kita ada doa jemaat 2 kali sebulan. Sebenarnya untuk level PK, aspek wajib hadir saudara. Saya harus bilang di sini wajib hadir. Nanti di pelajaran 7 saya jelaskan kenapa wajib hadir, karena ada pelajaran tentang doa saudara. Yang ketiga, kesan. Ini 3 hal yang utama yang harus dijalankan. Poin keempat sampai yang ke-10, poin kegiatan yang keempat sampai yang ke-10 yang tadi saya bacakan, intinya adalah saya nggak bilang kita harus mengalahkan pelayanan lalu datangi orang sakit. Itu kan di situ kan ada tulis ada poin orang sakit lebih penting dibandingkan misalnya rapat panitia gitu saudara ya. Saya nggak bilang kita harus mengalahkan pelayanan untuk datangi orang sakit, saya nggak mau bilang begitu. Maksud saya adalah ambillah pelayanan yang secukupnya, katakan secukupnya, saudara. Ya, sehingga kita bisa ambil waktu untuk pelayanan jiwa-jiwa. Kalau pelayanan yang sudah terjadwal, misalnya saudara disuruh latihan musik, tetap saudara harus komitmen hadir latihan itu, komitmen. Masalahnya tiap bidang pelayanan biasanya ada persiapan, ada rapat, ada latihan. Kalau kita ambil pelayanan terlalu banyak, di pelayanan ini ada, pelayanan B ada kita, pelayanan C ada kita. Suatu saat saudara bingung mau hadir yang mana saudara nanti. Kita akan gupak sendiri dan akhirnya kita tidak bisa pelayanan jiwa-jiwa. Senin latihan B, Selasa latihan apa, Rabu latihan apa. Orang sakit udah nanti dulu lah, gue masih ada latihan yang lain lagi saudara. Nah gitu loh saudara. Nggak ada waktu buat kunjungan dan tidak punya waktu untuk penginjilan persahabatan saudara. Bagaimana kejadian misalnya, ini contoh nyata langsung ya, di minggu tersebut ada kegiatan retret. Lalu tabrakan ada kesan dan doa jemaat. Ini contoh nyata aja langsung kita ambil ya. Kemarin ada retret intimate nih saudara. Yang pertama, saya kasih solusi seperti ini. Jadwal kesan dimajukan. Retretnya kan hari Rabu dan Kamis. Jadwal kesan dimajukan.
Prinsipnya bagaimana kesan, doa jemaat, dan ibadah minggu tetap bisa kita jalankan. Yang kedua, kalau aspek bisa jalankan kesan tanpa PK, kasih kesempatan aspek jalankan kesan itu di hari Rabu atau hari Kamis itu. Aku lagi retret, boleh dong, gak apa-apa, jalan kesannya tetap saudara. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga itu dijalankan, kesan dan doa jemaat tetap jalan, tapi kesan bentuknya pola yang lain. Misalnya, minggu ini kesannya kita relax dulu ya, ngopi-ngopi ya, kita yuk kumpul, makan siang bareng. Kesan saudara, masih kesan kok itu. Atau kita kunjungan bareng-bareng ke rumah sakit, nah bisa saudara. Atau kegiatan berenang bersama, makan bersama. Nah saya perhatikan di CL tuh berenang bersama saudara, semua kita nggak diundang ya saudara. Jadi kalau di tengah minggu tersebut ada kegiatan yang menyita waktu, bikin kegiatan kesan yang tidak mesti di jam dan tanggal kesan yang seperti biasa ya. Kita kembali ke pembahasan penerapan. Tujuan acara penerapan. Yang pertama, mengizinkan Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Yang kedua, menciptakan suatu proses belajar sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan nilai. Yang ketiga, untuk menguatkan dan melayani satu dengan yang lain. Fokus utama dari acara penerapan ini yaitu bagaimana menerapkan firman Tuhan yang dikhotbahkan hari Minggu sebelumnya. Keberhasilan seorang PK pemimpin kesan dalam acaranya ini yaitu bagaimana membuat suatu kondisi sedemikian rupa sehingga para anggota bisa membangun satu dengan yang lain. Seringkali seorang pemimpin kesan yang masih baru terjebak untuk menyuapi para anggotanya. Mereka berpikir kalau para anggota mendapat banyak pengetahuan maka mereka akan dipuaskan dan senang untuk datang ke pertemuan kesan. Ini pemikiran yang keliru. Para anggota sudah mengikuti kebaktian minggu. Mereka sudah mendengar khotbah dari hamba Tuhan. Sekarang dalam kesan kita harus melakukan hal yang belum atau tidak bisa dicapai dalam kebaktian minggu, yaitu saling membangun. Itu sebabnya tugas utama dari pemimpin kesan adalah jadi fasilitator. Katakan fasilitator. Bukan menjadi pengajar. Tugas seorang pengajar adalah memang banyak bicara. Namun tugas dari fasilitator yaitu membuat para anggota banyak bicara. Ya. Dalam acara penerapan, hal yang diceritakan atau didiskusikan harus bersifat PSP. PSP itu pribadi, spesifik, praktis. Pribadi, apa maksudnya pribadi? Ya. Kalau saya dapat tugas sharing di kesan, ya saya sharing pengalaman pribadi saya, bukan sharing pengalaman. Nah, saya mau cerita ya tentang David ya. Ya itu biar dia yang cerita sendiri pengalaman dia saudara ya. Spesifik. Spesifik. Jelas topiknya apa yang kita ceritakan. Sehingga pendengar di dalam kesan itu ngerti lu ini lagi cerita apa gitu saudara. Contoh saudara, malam saudara saya mau cerita. Saya ini mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin saudara, Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari ini saya percaya Tuhan gak pernah berubah. Dulu 2000 tahun yang lalu, hari ini saya yakin Tuhan yang sama akan memulihkan kita. Saudara tahu gak saudara poin apa yang saya mau bagikan saudara? Nah itu gak spesifik saudara ya. Yang ketiga P, praktis. Praktis itu apa? Singkat. Maksimum 5 menit lah saudara cerita dalam kesan itu saudara ya. Karena apa? Karena teman lain juga butuh giliran bercerita. Belum lagi misalnya dari orang yang satu mau cerita ke orang yang lain, biasanya kan ada selingan ya saudara ya. Biasanya itu ada ketawa-ketawanya dulu, kongek-kongekannya dulu gitu kan saudara. Ada gak sih di kesan saudara? Ada kan? Nah itu kan butuh waktu tuh biasanya tuh ya. Persiapan secara fisik. Yang pertama, pengaturan tempat duduk yang baik untuk acara penerapan ini yaitu melingkar sehingga setiap orang bisa melihat atau dilihat oleh orang lainnya. Jangan ada yang duduk di belakang orang lain. Nah biasanya saya juga gitu tuh. Kalau ada orang yang masih terselip-selip gitu, biasanya saya atur dulu. Coba ini geser dikit ya, geser. Jadi bentuk lingkar tuh pada waktu dia suatu saat nanti kasih kesempatan ngomong, nggak ketutup muka dia sama orang yang lain, saudara. Yang kedua, umumnya akan lebih akrab dan santai jika dalam acara kesan
para peserta duduk di lantai dengan beralaskan tikar atau karpet. Namun jika karena masalah fisik ada orang yang tidak bisa duduk di lantai, persilakan dia duduk di kursi. Jadi sebenarnya ini nggak baku. Kalau saudara kayak terutama usia emas ya, boleh duduk di bangku semua nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini karena jumlah kesan saya lagi nggak terlalu banyak, saya taruh di bangku semua saudara. Tapi kalau misalnya di rumah saya udah 20 orang, yang penting duduk di situ semua, dah gimana caranya udah saudara ya. Yang ketiga, kondisi lingkungan dari tempat yang kita pakai untuk penerapan haruslah mendukung juga. Misalnya harus terhindar dari suara berisik, dari televisi maupun telepon. Udara harus nyaman, gak harus ber-AC, tapi minimal pasanglah kipas angin. Minimal itu untuk menjaga ketahanan kita pada waktu lagi sharing, kita bisa konsentrasi saudara. Prosedur untuk, ini juga, jadi kalau misalnya saudara lagi mau nyumbang hadiah di Paskah, kipas angin boleh saudara 10, siapa tahu nanti kesan-kesan dapat saudara ya. Setuju nggak nih PK? Prosedur untuk memimpin acara penerapan: A. Meringkaskan khotbah hari Minggu sebelumnya. Nah ini sudah diringkas nih sama tim gereja ya. Biasanya timnya Novilia udah meringkaskan khotbah di hari Minggu sebelumnya. Nah tugas yang memimpin acara penerapan, acara diskusi, dia menyampaikan ringkasan cukup hanya 5-8 menit saja. Di luar diskusi pertanyaan satu dan pertanyaan kedua ya. Kan ada 2 pertanyaan tuh biasanya. Jadi kita ditotalin kalau lagi baca bahannya itu maksimum 8 menit aja saudara. Artinya bacakan aja karena itu sudah diatur sama tim Novilia. Kalau dibaca harus, walaupun cuma dibaca doang, harusnya jemaat udah ngerti. Nah seperti itu saudara ya. Boleh tambah-tambahin sedikit, tapi jangan lebih dari total 8 menit ini. Karena waktu penerapan hanya kurang lebih 40 menit kalau menurut jadwal. Yang B, bercerita tentang penerapan firman Tuhan. Ada baiknya orang yang bertugas menyampaikan ringkasan, dia duluan. Nah, dia duluan yang bercerita secara PSP sebagai pemantik jika yang lain belum mau bercerita. Ingat, pertemuan ini bukan pertemuan pembahasan Alkitab atau memperdalam doktrin. Apa gunanya kita mengetahui rahasia firman yang dalam-dalam kalau firman itu tidak bisa diterapkan? Lagi pula kalau yang diceritakan hanya firman Tuhan melulu atau memperdalam firman Tuhan, anggota kelompok tidak bisa mengenal kehidupan seseorang dengan yang lain. Bagaimana cara kita bisa membangun orang tersebut kalau kita tidak tahu cerita kehidupannya dia saudara? Hal-hal yang diceritakan dalam penerapan firman Tuhan di kesan bisa berupa: yang pertama, nasihat apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Misalnya khotbah ini saudara, saya menasihatkan saya supaya saya banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak saya. Lalu kenapa? Nah baru masuklah dia cerita secara PSP, pribadi, spesifik, praktis. Yang kedua, bimbingan dan petunjuk apa yang saya dapatkan. Misalnya saya sudah hampir putus asa dulu terhadap usaha yang saya kerjakan sekarang ini. Saya sudah coba beberapa kali namun masih gagal terus. Terpikir oleh saya untuk berhenti dan mencari usaha atau pekerjaan lain. Saya berdoa, apa yang harus saya lakukan? Dari khotbah yang dibagikan tadi, firman Tuhan memberikan petunjuk kepada saya untuk berusaha lebih giat lagi. Agaknya saya ini memang kurang semangat bekerja karena kurang yakin bahwa Allah sanggup menolong saya. Demikian sharing saya. Nah seperti itu saudara. Yang ketiga, apakah ada teguran dari firman Tuhan tadi yang mengena hidup saya? Misalnya, saya ditegur oleh firman Tuhan karena sekarang ini memang saya sudah mulai jarang nih saat teduh, padahal dulu saya selalu saat teduh setiap hari. Yang keempat, hal-hal apa yang dari firman Tuhan tadi yang menghibur, menguatkan atau meneguhkan kehidupan saya? Misalnya anak saya ada di luar kota, kuliah. Sering saya khawatir tentang dia sebab dia anak perempuan dan akhir-akhir ini kondisi keamanan memang kurang baik. Tapi firman tadi yang dibagikan dari dalam bahan kesan sungguh menguatkan saya untuk tidak khawatir atau takut. Yang penting saya harus banyak doa untuk anak saya. Yang kelima, kejadian apa dalam hidup saya yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi? Hal itu bisa berupa keberhasilan, bisa juga merupakan kegagalan, atau bisa juga merupakan pergumulan yang sedang saya hadapi saat ini. Yang keenam, komitmen apa yang akan saya buat setelah mendengar firman Tuhan tadi? Misalnya, setelah mendengar khotbah ini, saya akan rutin untuk coba melakukan kunjungan seminggu sekali. Komitmen ini bukan maksudnya untuk pamer, saudara. Namun komitmen itu perlu diucapkan ke orang-orang.
Karena kita akan terpacu untuk melakukannya dan bisa menular kepada anggota lain. Namun itu juga tidak bersifat memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi saudara dulu mulai perhatikan di pertanyaan kedua di bahan kesan itu saya sudah memberikan pertanyaan pancingan. Karena pengalaman saya pada waktu saya memberikan orang sharing tuh apa maksudnya. Nah tapi dengan ada pertanyaan pancingan bisa lebih mudah saudara. Oh saya mau sharing ini gitu loh ya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemimpin penerapan saat berlangsung. Yang pertama, dengarkan dengan antusias. Sikap Anda yang antusias dalam mendengarkan cerita orang lain akan membuat orang yang bercerita tadi menjadi semangat. Sementara ada orang bercerita, jangan melakukan hal yang lain. Ngotak-atik handphone, ngapa-ngapain, tuil-tuil temen ya. Dengan tersenyum, pandanglah orang yang bercerita tadi. Sekali-kali berikan anggukan kepala tanda Anda mengerti apa yang diceritakan. Jika perlu tertawalah kalau memang ada yang lucu. Berikan komentar-komentar singkat seperti wah, nah, terus loh kok bisa begitu. Jangan yang lagi sedih saudara ketawain. Nah itu masalah saudara ya. Yang kedua, kadang-kadang Anda perlu untuk mempertegas apa yang diceritakan orang. Banyak orang yang tidak bisa bercerita dengan baik. Itu sebabnya kalau ada bagian tertentu yang kurang jelas padahal hal itu penting untuk ditegaskan, Anda bisa memotong sejenak untuk mempertegas cerita dia dengan kata-kata Anda sendiri. Misalnya, sebentar, tunggu dulu. Jadi cerita tadi itu Anda pulang sendiri malam-malam dan tidak ada kendaraan. Wah, nah jadi ada kalanya memang kita perlu mempertegas dengan pertanyaan-pertanyaan supaya ceritanya dipahami. Misalnya, sorry potong sebentar. Jadi kenapa kok ceritanya Anda bisa jatuh dari motor? Nah gitu ya. Yang ketiga, buatlah suasana yang terbuka. Jangan menyuruh orang untuk terbuka dengan cara mengatakan, saudara, marilah kita terbuka satu dengan yang lain. Karena keterbukaan terjadi bukan karena diperintah. Keterbukaan terjadi karena memang ada suasana yang terbuka. Bagaimana caranya? Caranya itu pemimpin diskusi, PK harus berani terbuka dulu. Ceritakanlah pengalaman-pengalamannya kita saudara. Jadi kita harus mulai. Kalau saudara pengen saudara teman-teman kesan itu terbuka, jadi kita harus mulai dengan sikap yang terbuka, kita berani cerita pengalamannya kita dulu. Nanti lama-lama teman-teman yang lain yang tadinya nggak mau cerita, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka baru mulai berani cerita saudara ya. Nah ceritakanlah pengalaman-pengalaman kita termasuk juga pengalaman yang kurang baik. Terutama untuk para PK jangan sungkan untuk kita cerita kelemahannya kita, nggak apa-apa. Kelemahan kita maupun pergumulan yang sedang kita hadapi. Jangan hanya menceritakan pengalaman yang berkemenangan saja. Kalau kita hanya menceritakan pengalaman yang baik dalam diri kita, maka orang lain akan takut bercerita. Mereka akan takut kalau pengalaman mereka dianggap kurang rohani. Akibatnya mereka juga tidak berani untuk mengutarakan permasalahan hidup mereka. Buatlah kesan sedemikian rupa sehingga orang yang baru akan berpikir, wah, ternyata orang-orang di dalam kelompok ini termasuk pemimpinnya tidak berbeda dengan saya. Mereka juga punya kelemahan-kelemahan dan pergumulan hidup seperti saya juga. Dengan demikian, orang-orang yang baru akan berani terbuka terhadap persoalannya mereka karena adanya keterbukaan terhadap persoalan mereka, maka ada bahan untuk saling membangun. Inilah keberhasilan sebuah kelompok kesan. Yaitu kalau mereka bisa saling membangun dan bukan hanya pemimpinnya saja yang membangun para anggota yang lain. Pemimpin kesan harus perlu juga meminta bantuan untuk didoakan kalau ada suatu masalah, kegagalan atau kelemahan dalam dirinya. Ini mengajarkan prinsip transparansi kepada anggota kelompok. Dan memang kenyataannya siapapun kita tetap perlu mendapat dukungan maupun doa dari orang lain. Jika persoalannya sudah terjawab, ceritakanlah kembali kepada pertemuan selanjutnya dan ucapkan terima kasih atas doa-doa mereka. Yang keempat, tahanlah diri Anda, jangan banyak bercerita apalagi berkhotbah. Siapkan diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memancing anggota untuk bisa bercerita pengalamannya sehubungan dengan khotbah minggu lalu. Kalau seorang anggota mempunyai permasalahan, Anda jangan langsung memberi penyelesaian dari anggota tersebut. Mintalah orang lain untuk menceritakan pengalaman tentang hal tadi. Kalaupun Anda mempunyai jawaban yang tepat untuk permasalahan tersebut, lebih baik orang lain yang menjawab permasalahan itu. Ingat, tugas kita adalah fasilitator, bukan sebagai guru. Kalau sudah ada 2-3 orang yang berbagi pengalaman tentang salah satu topik dan nampaknya sudah cukup hal-hal yang di-sharingkan tentang topik itu, namun demikian para anggota biasanya masih kurang mantap dan masih mengharapkan pendapat dari PK, dalam keadaan ini lebih baik PK menjawab, saya rasa sharing yang diberikan oleh saudara A dan saudara B sudah sangat cukup dan baik sekali.
Pemimpin yang insecure atau tidak aman akan merasa bangga kalau para anggotanya tahu kalau dia memiliki pengetahuan firman yang tinggi-tinggi dan pengalaman rohani yang hebat-hebat. Itu sebabnya pemimpin semacam ini akan menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi pemimpin karena memang dia lebih rohani dari anggota yang lain. Nah, justru orang yang semacam ini adalah pemimpin kesan yang kurang baik. Pemimpin semacam ini akan menjadi yang paling hebat sedangkan anggotanya kurang bertumbuh. Ingat, keberhasilan seorang PK yaitu sebagai fasilitator sehingga setiap anggota berperan dan saling membangun. Yang kelima, buatlah suasana sehingga orang berani untuk bercerita dan tidak takut salah. Kalau anggota menceritakan sesuatu, jangan sering dikoreksi oleh pemimpin kesan. Apalagi dinyatakan kesalahannya saat itu juga. Kalau ada sedikit yang salah pada cerita tadi, tapi prinsipnya betul, ya udah biarkan saja. Tegaskan kembali prinsip yang benar dari cerita tadi tanpa perlu menyebutkan bagian yang salah. Kalau memang ada kesalahan prinsip pada cerita seseorang, buatlah pertanyaan-pertanyaan sehingga orang yang bercerita tadi tahu sendiri kesalahannya. Kalau ada orang lain yang menyatakan kesalahan seseorang di depan umum, buatlah lubang untuk orang yang disalahkan tadi supaya dia tidak malu. Saya biasanya kalau misalnya ada orang ya suatu kejadian ada pernah di pojokan di kesan ya, kita bikin lucu-lucuan sehingga dia nggak kesorot. Jadi kita alihkan pembahasan supaya orang itu nggak makin disorot, saudara. Ya, maksudnya adalah PK itu harus sensitif. Segera membelokkan perbincangan jika suasana sudah kurang kondusif. Jika apa yang mereka bagikan sering dikoreksi atau dilengkapi oleh pemimpin kesan, maka para anggota kelompok akhirnya menjadi pasif. Sebab mereka akan berpikir, toh pemimpin kesan akan memiliki semua jawaban yang paling benar dan tepat. Buat apa kita membagikan pengalaman kita lagi? Lebih baik menunggu PK yang ngomong aja. Akhirnya kelompok A menjadi pasif dan PK yang menjadi narasumber terus. Dengan demikian para anggota menjadi kurang terlibat dan kurang cepat bertumbuh dalam kerohanian karena anggota hanya disuapi saja oleh pemimpin. Yang keenam, berilah semangat kepada anggota baru yang sudah mulai mau untuk bercerita. Jika pemimpin kesan atau pembawa diskusi mendapatkan berkat atau teguran dari cerita seseorang, akuilah dan katakanlah hal itu. Misalnya, wah, saya terus terang ya mendapatkan berkat dari sharing yang disampaikan oleh si ini loh tadi barusan. Wah, terima kasih ya, dari cerita Bapak tadi saya diingatkan kembali untuk tetap. Nah, jadi dia merasa terkonfirmasi, wah cerita saya ternyata bisa membangun levelnya pemimpin kesan ya. Nah begitu saudara. Orang yang bercerita tadi akan merasa senang karena dia bisa membangun orang lain, apalagi bisa membangun pemimpinnya. Orang tersebut akan merasa berguna dan akan bersemangat lagi dalam kesan tersebut. Kalau suasana sharing masih kaku dan banyak yang masih belum berani untuk sharing, PK perlu melakukan pengkondisian terhadap anggota untuk bantu sharing. Sehingga saat acara sharing berlangsung, suasana menjadi tidak kaku karena ada spontanitas yang direncanakan. 7. Arahkan pembicaraan topik yang sedang dibahas. Seringkali ada seseorang yang bertanya-tanya hal-hal yang aneh seperti, Adam dan Hawa itu punya puster enggak ya? Siapakah istri dari Kain dan Set? Apakah yang dimaksud tanda 666? Ini pertanyaannya bukan saya buat-buat saudara, ada di buku nih saudara ya. Apakah yang dimaksud tanda 666 dan lain-lain? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kalaupun dijawab biasanya tidak akan bisa memuaskan orang yang bertanya. Biasanya nyambung lagi saudara ya, nanya yang lain ya, biasanya begitu ya. Lagi pula hal-hal itu kurang atau tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau pertumbuhan rohani seseorang. Sementara itu anggota yang lain akan menjadi bingung dan juga kita bisa kehabisan waktu untuk membahas hal-hal lain yang lebih berguna mengenal kehidupan anggota kesan kita. Jika Anda tidak tahu, jawab aja, wah saya tidak tahu, atau katakan, jangan katakan nanti saya lempar ke Henry aja ya. Ya, atau katakan begini, nanti selesai pertemuan ini kalau ada waktu akan saya jawab secara pribadi ya, atau datang aja yuk ke kantor saya untuk ngobrol-ngobrol. Nah misalnya contoh begitu saudara. Yang 8, sebagai pemimpin janganlah meninggalkan para anggota terlalu jauh. Sebagai pemimpin berdirilah sedikit di depan para anggota Anda. Dengan demikian para anggota bisa melihat Anda dan bisa mengikuti Anda untuk sama-sama maju. Jika mereka sudah maju, baru Anda maju lagi sedikit. Jangan meninggalkan para anggota Anda terlalu jauh. Kalau mereka tidak bisa melihat langkah Anda, maka mereka akan berpikir pemimpin kita memang hebat banget, tapi kita ini kan orang biasa-biasa aja dan tidak bisa seperti dia.
Pemimpin yang baik harus bisa membawakan diri sedemikian rupa sehingga anggotanya berpikir, ya PK saya memang lebih rohani, tapi rasanya dia hanya sedikit lebih rohani dari saya. Kalau dia saja bisa, maka saya pun bisa jadi PK suatu saat nanti. Gak ada aminnya kayak begini nih. Lanjut, contoh berikut ini diceritakan oleh seseorang saat dia mengikuti salah satu kesan. Saat penerapan, PK mengatakan, saudara-saudara, kalau memang hidup kita benar di hadapan Tuhan dan kita kalau selalu bergantung sama Tuhan, pastilah hidup kita diberkati Tuhan. Meskipun keadaan bagaimanapun juga, bahkan pada masa krisis moneter atau krisis ekonomi pun, kalau kita memang beriman kepada Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Sama nih seperti kayak saya sekarang ini. Walaupun krisis ekonomi, tapi Tuhan tetap memberkati saya. Saudara, pernyataan ini memang memiliki kebenaran. Tapi pernyataan dia ini membuat rasa bersalah dan tertuduh bagi orang-orang yang memang benar-benar mengalami masalah ekonomi. Akibatnya mereka tidak akan berani mengutarakan permasalahan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sedang khawatir karena mereka sedang masuk daftar orang yang akan di PHK. Ada yang perusahaannya lagi kurang bagus kondisinya dan dia butuh didoakan. Tapi setelah mendengar cerita pemimpin kesan atau pembawa diskusi, mereka jadi mengurungkan niatnya. Akibatnya mereka mungkin mencari tempat yang lain untuk mengutarakan permasalahannya mereka. Misalnya ke dukun, orang pinter, orang-orang fasik. Ya. Nah, saya pernah dengar nih ada orang candaan begini nih. Alah, lu jangan gaya orang miskin dong. Ada ya kayak gitu kan ya. Sebenarnya candaan saudara. Tapi kalau orang yang memang lagi nggak ada duit, kena di hati mereka saudara. Nah, itu jangan diutarakan dalam pertemanan kita dalam bergereja ya. Kelompok kesan harus bisa menjadi tempat supaya orang-orang bisa mengutarakan permasalahannya mereka. Mereka yang mempunyai persoalan membutuhkan orang-orang yang bisa mengerti permasalahan mereka. Ingat, dalam kelompok kesan ada beragam orang. Ada yang masih baru Kristen dan bahkan ada yang belum Kristen. C. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, akhirilah acara penerapan dengan saling mendoakan satu dengan yang lain sehubungan dengan hal yang sudah diceritakan tadi. Bagilah menjadi kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kompak, doa sepakat kan yang kita ada bikin di kertas kan ada ya. Doa sepasang-sepasang, perempuan-perempuan, laki sama laki ya. Yang kalau misalnya ada ganjil boleh bertiga saudara. Selesai bahan saya. Tepuk tangan dulu dong ya. Udah ngomongnya cepat aja udah sisa 5 menit saudara. Ada pertanyaan nggak saudara? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan sebentar, nggak apa-apa. Terutama untuk para calon aspek ya, aspek-aspek. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mau ajak saudara datangi kelompok kesan masing-masing. Lalu kita tanyakan apa evaluasi di kesan kita yang perlu diperbaiki untuk kita bisa jalankan sama-sama. Karena apa? Kalau malam ini kita berkumpul satu tim itu kita bisa jalankan sama-sama, enak. Ya. Oke, silakan saudara kumpul ke kesan masing-masing. Kalau misalnya kesan tersebut cuma 1 orang bisa ngakar ya, bisa ngakar. Kesan CG3 bisa ke sini, CG3. Maksimum 10 menit ya saudara ya. Sorry, diskusinya maksimum 5 menit. Maksimum 5 menit. Kan biar cepat pulang.